Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala rasulihilladzi nazzala ilaihil qur'an liyakhrujan nasa minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang ke-20. Semoga semua amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap pula semoga di 10 hari terakhir ini kita bisa sama-sama meningkatkan diri kita dan menyempurnakan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan ini, sehingga nantinya kita bisa menjadi orang yang sukses, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya di dalam hidup dan kehidupan kita insyaallah. Bapak-bapak jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Tentu kita semua tahu siapa itu Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi yang pertama atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi Adam diciptakan, maka Allah menciptakan pasangannya yang sama-sama kita kenal dengan nama Siti Hawa. Kemudian Allah berfirman, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu Hawa di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apapun yang ada di dalamnya, nikmatilah segala rezeki yang ada di dalamnya sesukamu, haitsu ma syi'ta. Tapi kata Allah, cuman satu larangan yang diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi janganlah sekali-kali Adam kamu mendekati pohon kayu ini, atau yang kita kenal dengan nama pohon kuldi. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Dan tapi apa yang terjadi? Ya, sama-sama kita tahu tentang peristiwa ini, dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya, Allah menjelaskan, kemudian syaitan menipu daya nabi kita Nabi Adam, fa'azallahuma syaiton, sehingga sebab tipu daya syaitan itu atau iblis, maka Nabi Adam beserta Siti Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke muka bumi ini. Namun ketika Nabi Adam turun ke muka bumi ini, ada 3 butir nasihat yang disampaikan oleh Nabi Adam agar kita selaku anak cucunya tidak mengulangi perbuatan yang sama yang pernah diperbuat oleh beliau dulu. Ya, 3 nasihat yang insya Allah kalau misalnya kita bisa mengamalkan 3 nasihat ini, kita akan terhindar dari tipu daya setan. Apa nasihat Nabi Adam itu? Nasihat Nabi Adam yang pertama, kata Nabi Adam, idza aradtum fi'la syai' fa in tarabat qulubukum fala taf'aluhu. Kata Nabi Adam, kalau kamu ingin mengerjakan sesuatu, hatimu berdebar, hatimu berkata-kata,
sudah ada perasaan tidak enak sebelum kamu mengerjakan pekerjaan tersebut, maka kata Nabi Adam, fala taf'aluhu, maka janganlah kamu kerjakan pekerjaan itu. Kenapa? Dilanjutkan oleh Nabi Adam, li'anni lamma danautu minasyajarah ittarabat qalbi. Karena kata Nabi Adam, dulu ketika saya ingin mendekati pohon kuldi itu, sebenarnya jantung saya berdetak, ya, hati saya berkata-kata. Sudah ada perasaan tidak enak sebelum saya ingin mendekati pohon itu. Ya, tapi apalah daya, Nabi Adam tidak mendengarkan suara itu. Bapak-bapak jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Ya, tentu ya, kita pernah berada pada posisi yang dijelaskan oleh Nabi Adam ini. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, hati kita tidak enak. Ya, tapi kita tidak mendengarkan apa yang ada dalam hati kita sehingga kita tetap mengerjakan pekerjaan itu. Akhirnya apa? Akhirnya hasil yang tidak baiklah yang kita terima. Ya, karena memang ya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, hati ini mempunyai salah satu peran penting di dalam hidup kita. Sebab ketika hati ini baik, maka seluruh anggota badan kita juga ikut baik. Mata kita bisa melihat dengan hal-hal yang baik, tangan kita bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, dan seluruh anggota tubuh lain juga bisa ikut baik kalau ke hati kita itu baik. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasul, inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahia al-qalbu. Sungguhnya dalam badan seseorang itu ada segumpal, yang jikalau segumpal ini baik, maka anggota yang lain pun akan ikut baik. Tapi kalaulah yang segumpal ini rusak, maka yang lain pun akan ikut rusak. Apa yang segumpal itu? Ala wahia al-qalbu. Yang segumpal itu adalah hati. Maka ketika hati kita baik, insya Allah ya, mata, telinga, dan seluruh anggota badan kita yang lain pun akan ikut mengarah kepada kebaikan. Maka ya, kalau kita melihat atas apa yang diberikan Nabi Adam pada nasihat pertama ini, Nabi Adam ingin mengatakan kepada kita anak cucunya, wahai anak cucuku, dengarkanlah kata hatimu. Sebab hati tidak akan pernah berbohong. Ya, dia akan menjadi rambu-rambu untuk kita. Ya, ketika hati sudah tidak enak sebelum kita melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah pekerjaan itu. Selanjutnya nasihat Nabi Adam yang kedua, Nabi Adam berkata, idza aradtum fi'la syai' fatadabbaru aqibatahu. Wahai anak cucuku, jikalau kamu ingin mengerjakan sesuatu, fatadabbaru aqibatahu, maka pikirkanlah masak-masak apa akibat yang akan kamu terima setelah kamu mengerjakan pekerjaan tersebut. Kenapa? Apa sebab? Dilanjutkan oleh Nabi Adam, li'anni law tadabbartu aqibatal aqli ma akalatu minasyajarah. Karena kata Nabi Adam, kalau misalnya dahulu sebelum saya memakan buah kuldi itu, saya mau berpikir, saya mau menyempatkan waktu saya sebentar untuk memikirkan apa akibat yang akan saya terima setelah saya memakan buah kuldi itu, pastilah saya tidak akan pernah memakan buah tersebut. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam tidak menyempatkan waktunya, tidak menyisihkan waktunya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum memakan buah tersebut. Bapak-bapak jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Apa sebab? Karena kita dikaruniai oleh Allah akal pikiran. Dengan akal ini kita dinisbatkan oleh Allah sebagai makhluk paling sempurna. Sebab tidak ada makhluk lain yang diberikan oleh Allah akal pikiran. Kalaulah misalnya kita mau menggunakan akal pikiran ini dengan bijak,
dengan sebaik-baiknya, maka niscaya kita pasti akan bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Sehingga kita akan terhindar dari segala perbuatan maksiat. Dan Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya bahwa salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka kelak adalah karena dia tidak menggunakan akal pikirannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalaulah misalnya dulu kami mau mendengar dan kami mau berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Maka salah satu golongan yang nantinya ada di neraka adalah golongan orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya, tidak mau memahami apa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan tidak mau berpikir sebelum mengerjakan sesuatu. Sehingga ketika akal pikiran kita mati, nafsulah yang bermain. Ya, kita akan ditipu daya oleh nafsu. Kita tidak akan berpikir mana yang baik atau mana yang buruk, tapi nafsu hanya menyuruh kita untuk mengerjakan mana yang enak, mana yang tidak enak. Sehingga yang akhirnya banyak kita temui sekarang, banyak manusia yang terjerumus ke dalam segala perbuatan yang dia tahu itu tidak baik, tapi gara-gara akalnya mati, dia dikendalikan oleh nafsu, akhirnya dia terjerumus ke dalam segala perbuatan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Maka nasihat kedua yang ingin disampaikan oleh Nabi kita, Nabiuna Adam alaihi salam adalah gunakanlah akal sehatmu. Ya, gunakanlah akal sehatmu, sempatkanlah waktu, sediakan waktumu untuk berpikir sejenak sebelum mengambil suatu keputusan. Karena di waktu yang sebentar itulah mungkin ada kebaikan-kebaikan setelah kita mengambil keputusan nantinya. Selanjutnya, nasihat Nabi Adam yang terakhir adalah Nabi Adam berkata, "Idza aradtum fi'la syai' fastashirul akhyar." Kata Nabi Adam, "Wahai anak cucuku, jikalau kamu ingin mengerjakan sesuatu, fastashirul akhyar, maka bermusyawarahlah dengan orang-orang terdekatmu." Kenapa dilanjutkan oleh Nabi Adam? Li'anni law istasyaratul malaikah lanahauni anil akli. Karena kata Nabi Adam, kalau misalnya dahulu sebelum saya memakan buah kuldi itu saya mau menyempatkan waktu untuk bermusyawarah dengan malaikat, niscaya malaikat akan melarang saya mengerjakan pekerjaan tersebut. Apa yang ingin disampaikan Nabi Adam pada nasihat yang ketiga ini? Pintar-pintarlah memilih teman baik. Ya, sebab ya ketika kita memiliki teman baik yang soleh atau alim, maka insya Allah kita pun akan ikut soleh atau alim. Sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya ada seorang anak kiai atau anak ustadz, tapi dia berteman dengan orang-orang pasar atau anak-anak preman, maka perilakunya pun tidak jauh lebih kurang daripada preman-preman yang menjadi teman dekatnya. Tapi kalau misalnya ada seorang anak yang memang dari kecil tinggal di pasar, tapi dia bergaul dalam lingkungan orang-orang yang sering tinggal di masjid, maka perilakunya pun akan sama atau dekat dengan orang-orang yang tinggal di masjid tersebut. Karena Nabi berkata, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Fanzur ila man yukhalil. Maka perhatikanlah kepada dengan siapa kamu berteman. Memang ya, ini bukan berarti kita tidak boleh kita tidak boleh berteman dengan semua orang, bukan. Ya, kita berteman dengan semua orang boleh, tapi yang harus kita perhatikan siapa teman baik kita, siapa teman dekat kita. Karena teman dekat inilah yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Ya, untuk ada pula dalam hadis lain dikatakan
perumpamaan pertemanan atau persahabatan seseorang itu ibarat berteman dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Ya, kalau misalnya kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka paling tidak kita akan diberikannya minyak wangi. Atau kalaulah dia tidak memberikan kita minyak wangi, paling tidak kita mendapatkan wangian yang harum akibat dia menjual minyak wangi. Tapi kalaulah kita berteman dengan pandai besi, ya kalaulah tidak apinya yang kita terima, cipratan apinya kita terima, atau paling tidak bau tidak sedap akan tinggal di dalam tubuh kita. Maka perumpamaan pertemanan dengan orang baik itu ibarat kita berteman dengan penjual minyak wangi tadi. Kalaulah misalnya tidak kita mendapatkan kebaikan darinya atau belajar kebaikan darinya, paling tidak kita akan ikut baik karena terbawa suasana kebaikan yang ada pada dirinya. Tapi kalaulah kita berteman dengan pandai besi, kalaulah kita berteman dengan orang-orang yang jelek perilaku atau perangainya, maka kalaulah kita tidak kecipratan apinya, kita tidak ikut jelek karena dia, atau paling tidak ya nama kita akan jelek karena kita berteman dengan mereka. Maka penting untuk kita untuk menjaga pergaulan, apalagi kita memilih teman dekat kita, karena merekalah yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa sama-sama mengamalkan 3 butir nasihat Nabi Adam ini, sehingga kita bisa terhindar dari segala perbuatan-perbuatan maksiat di dalam kehidupan kita. Syukron. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.